warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gimana kabarnya semuanya? Baik atau enggak ini? Baik. Kalau ditanya kabar harus bilangnya alhamdulillah itu. Paham nggak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Top, markotop, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, bareng-bareng ya. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya ini? Oke, siap. Ayo, dipimpin. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kita dapat memperpanjang kegiatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Masih selalu semangat ya semuanya ya. Semangat wajib, karena apa? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi tidak ada kata tidak semangat dalam menuntut ilmu. Ya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam Indonesia. Saya tuliskan dulu, nanti kali aja tulisannya berbeda. Oh, di sini ada, berarti pakai ini saja ya. Pakai ini saja. Jadi teori masuknya Islam Indonesia itu nanti kita akan memahami bagaimana Islam Indonesia itu. Jadi kan Islam Indonesia itu menjadi agama terbesar mayoritas di Indonesia. Sudah tahu atau belum ini? Sudah tahu, karena di Jawa, Sumatera itu juga penduduk Islamnya memang banyak. Bahkan di Jawa itu menjadi mayoritas penduduk Islam. Nah, untuk itu, untuk kegiatan pembelajaran kali ini nanti Pak Ilyas akan membagi kelompok kalian semuanya menjadi beberapa kelompok, kemudian mencari informasi tentang teori Islam Indonesia. Nah, maksudnya teori Islam Indonesia di sini nanti kalian disuruh mencari sebenarnya Islam Indonesia itu dari mana? Paham ya? Islam Indonesia itu dari mana? Kok bisa Islam Indonesia itu dikatakan dari A? Buktinya apa? Nah, itu nanti kalian dicari dalam diskusi kelompok masing-masing. Paham gak ini di sini? Ya, terima kasih kalau paham. Nah, ini kira-kira sebelum pembagian kelompok ada yang tidak masuk atau enggak ini? Ini. Oh ya, ini alhamdulillah. Berarti komplit ya, kelompoknya seperti biasa ya. Baik, terima kasih dan silakan sekarang kita bareng-bareng untuk membuat kelompok. Yuk, membuat kelompok dulu. Oke, masuk. Sudah sesuai kelompok ya. Bagaimana, sudah siap? Nah, silakan kalian bisa buka bahan ajar dari Pak Ilyas yang sudah saya bagikan di grup. Kemudian dibuka, carilah informasi, kemudian lihatlah gambar yang ada di bahan ajar tersebut. Kemudian kalian cari informasi dari apa yang tertera di situ. Boleh dari internet juga boleh. Silakan dimulai.
alhamdulillah sudah selesai ya dalam mencari informasi ya. Nah, tentunya sudah banyak sekali yang dihasilkan dari informasi yang sudah didiskusikan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu kita mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Kali ini saya minta kelompok pertama dulu. Boleh maju kelompok pertama, Rudi dan kawan-kawan yuk. Siap ya Mas ya? Oke, yuk maju. Maju. Yuk. Nah, tolong nanti ketika kelompok satu ini mempresentasikan, didengarkan dengan baik-baik. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Paham nggak ini? Paham. Ya sih, kalau paham kita dengarkan presentasi dari kelompok satu, Rudi dan kawan-kawan. Dimulai dari salam dulu ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Sebentar belum. Ya santai saja. Ya. Terima kasih. Silakan dilaksanakan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu akan mempresentasikan diskusi kami. Teori asal usul masuknya Islam. 1. Teori sejarah India. Bukti bahwa teori sejarah masuk ke Indonesia adalah kesamaan batu nisan maka Maulana Malik Juberi. 2. Teori Arab. Bukti kesamaan tulisan pada tulisan maka Fatimah binti Maimun dan banyak sambungan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. 3. Teori Persia. Bukti kesamaan perayaan atau peringatan sebelum Muharram. 4. Teori Cina. Bukti kesamaan struktur bangunan masjid. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang pertama yaitu perdagangan. Pada abad ke-7 bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dengan antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. 2. Perkawinan di antara para pedagang Islam yang menetap di Indonesia hingga sekarang di beberapa kota Indonesia terdapat kampung pekerjaan. Kampung itu dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang darat. Usaha artinya pedagang darat sehingga dari para pedagang ini menikah dengan masyarakat Indonesia, terutama putih Belanda atau bangsawan. Karena pernikahan itulah maka kemudian setelah Belanda atau bangsawan Islam. Kemudian dipilih sebagai layaknya dengan demikian Islam tetap berkembang. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok satu ini ya. Ini sangat konkret sekali dalam menyampaikan, karena sampai ke strategi masuknya Islam di Indonesia. Padahal yang kita bahas itu teori saja ya kan. Tapi alhamdulillah ini kita sudah sedikit komplit. Baik, kira-kira ada pertanyaan nggak ini? Kalau ada pertanyaan bisa nggak untuk kelompok ini? Silakan. Oh iya, sebutkan nama dulu baru bertanya ya. Baik, nama saya Natasha Renata Putri dari kelompok 3. Dan kan pada teori asal usul Islam ada teori sejarah dan teori Arab. Nah, perbedaan bukti dari teori Arab dan teori sejarah itu apa? Terima Oke, kasih. saya akan menjawab pertanyaan dari Zuna. Perbedaannya yaitu kalau teori Arab yang sama itu tulisannya yang tertera pada batu nisan, sedangkan teori Gujarat yang sama itu bentuk batu nisannya. Terima kasih. Apakah? Ya, sudah. Kalau sudah salam ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya Mas ya. Dan ini nanti untuk kelompok 2 itu bisa dilanjutkan di materi yang kedua. Paham nggak? Paham. Nah di sini sudah banyak sekali disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, untuk kesimpulan dari pertemuan kali ini
kita bahas bersama-sama tentang teori asal-usul Islam Indonesia. Jadi ada 4 teori yang mengatakan bahwa Islam Indonesia itu dari Arab, itu juga ada, dari Gujarat itu ada. Paham nggak? Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama itu adalah teori Gujarat. Gujarat itu mana? India. Nah, di sini teori ini mengatakan bahwa Islam Indonesia itu berasal dari India. Buktinya apa? Kesamaan batu nisan. Jadi kalau batu nisan di Indonesia itu kan bentuknya kayaknya seperti ini ya. Nah, itu batu nisannya di Indonesia sama batu nisannya di India sana itu sama. Di makam siapa? Makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, ketika makam Maulana Malik Ibrahim itu diberi batu nisan, kok bentuknya itu sama dengan yang ada di Arab sana, otomatis, maksudnya yang ada di India sana, otomatis yang memberikan batu nisan itu kalau nggak belajar dari orang India, ya mestinya wong India. Itu ya. Orang mungkin mau ngambil seperti tempat faedah yang memberi batu nisan, nggak mungkin. Karena nyatanya kesamaannya dengan orang-orang India. Paham ya? Bukti ini nyata sekali bahwa Islam Indonesia itu ternyata datangnya dari India. Yang kedua, Islam Indonesia dari Arab. Nah, ini disebut dengan teori Arab. Kalau tadi itu bentuk batu nisannya yang sama, nah pada teori ini yang sama itu tulisannya. Biasanya yang tertulis di batu nisan itu tulisan apa? Tulisan Arab. Selain Arab, bunyinya seperti apa? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya itu ya. Nah, ternyata tulisan itu sama dengan yang ada di Arab sana. Batu nisannya. Paham? Nah, terus yang ketiga di sini ada teori Persia. Nah, teori Persia itu mengatakan bahwa Islam Indonesia itu datang dari Persia. Nah, untuk buktinya peringatan pada tanggal 10 Muharram. Kalau di kita itu namanya 10 Syuro. Nah, kalau 10 Syuro di sana, di Persia sana itu memperingati wafatnya Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi wafatnya Hasan itu di sana diperingati. Nah, kalau di tempat kita 10 Syuro itu memperingati apa? Memperingati apa? Nah, hari besar Islam, ya betul, hari besar Islam. Kenapa kok hari besar Islam? Karena banyak sekali kegiatan atau kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi di sana itu 10 Muharram itu untuk wafatnya Hasan dan Husain. Kalau di sini ini sebagai memperingati hari besar Islam. Terus yang selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina itu mengatakan bahwa Islam Indonesia datang dari mana? Dari Cina juga, ya betul. Nah, di sini untuk buktinya struktur bangunan masjid itu sama. Jadi kalau masjidnya di Indonesia sama di Cina itu hampir sama strukturnya. Ada kubahnya, ya kan? Terus ada tempat imamahnya itu sama. Berbeda dengan masjid yang ada di negara lain. Mungkin kalau di Eropa itu sudah masjid tidak ada kubahnya, itu bisa jadi. Tapi kalau di Indonesia sama di Cina itu masih sama. Paham nggak untuk kesimpulan kali ini? Jadi untuk teori masuknya Islam Indonesia ada berapa tadi? Teori apa saja? Bagus sekali. Jadi insya Allah untuk teori masuknya Islam Indonesia ini ada 4. Dan untuk menguji pengetahuan kalian tentang teori ini, Pak Ilyas akan memberikan soal untuk penilaian pengetahuan. Paham? Nah, untuk pengerjaannya sudah saya kirim ke grup kelas kalian. Silakan dibuka untuk Google Form-nya, kemudian dikerjakan. Saya beri waktu secukupnya. Sudah bisa dimulai belum? Di situ dituliskan nama kalian, kemudian kelas, baru dikerjakan ya. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan sekarang dibuka. Sudah siap? Ya, silakan dikerjakan.
Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai. Terima kasih. Nanti untuk nilainya bisa diketahui di pertemuan berikutnya. Paham? Nah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kita semuanya akan memahami tentang strategi masuknya Islam Indonesia, dimulai dari jalur perdagangan, pendidikan, terus tasawuf, politik, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuka dulu di bahan ajar yang sudah Pak Ilyas sampaikan, pelajari di rumah. Kemudian minggu depan kita mulai untuk diskusi bareng-bareng seperti ini. Paham? Baik, ada pertanyaan atau enggak sebelum saya akhiri? Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ilyas akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.